Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin gue Eva. Gue dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usia gue sekarang 16 tahun dan anak pertama dari 2 bersaudara. Kali ini gue mau ceritain tentang tetangga yang problematik deh pokoknya. Saat ini gue tinggal di sebuah komplek dengan abah, mama, adik, dan nenek gue. Awalnya hidup kita tuh damai, rukun, saling tolong-menolong, dan wah tentram aja deh pokoknya. Sampai suatu hari, tetangga sebelah rumah kita, sebut aja Bu Ani, dan mama bertengkar hebat. Hubungan antara keluarga kami dan Bu Ani sebenarnya udah renggang dan dingin. Permasalahan awalnya sih nggak tahu karena apa. Itulah yang bikin abah dan mama udah lama nggak saling sapa lagi sama dia. Anehnya suatu ketika keluarga kita pernah ketemu di jalan yang jauh dari rumah dan ya udah saling sapa. Tapi pas udah di daerah dalam komplek udah kayak beda orang. Dia kayak nggak kenal sama kita. Dan itu berlangsung cukup lama. Sampai abah dan mama capek negur dan ngebiarin aja deh dia maunya gimana. Di tahun 2020 abah berpulang. Kami harus memulai hidup baru lagi dan pelan-pelan bangkit. Keluarga kita memutuskan untuk merenovasi rumah dan ngecor halaman rumah supaya nggak berlarut dalam kenangan abah yang melekat di rumah ini. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Bu Ani dan suaminya muncul sambil teriak-teriak bawa kayu dan bilang, stop, apa-apaan ini? Ngecor di halaman rumah saya. Tukang yang lagi ngecor halaman auto kaget dong. BTW, tukangnya tetangga sebelah rumah gue ya. Dengan kondisi ribut, semakin memanas lagi karena si suaminya Bu Ani bawa kayu. Keluarlah Bu Sarah, istrinya si tukang. Kaget suaminya mau dipukul, adu mulut lah nih si Bu Ani dan Bu Sarah. Mama dari dalam rumah ngedenger ribut-ribut kan di halaman rumah. Langsung keluar dong ngeliat apa yang terjadi. Anjay, sambil nyapu halaman. Pura-pura, ada apa nih? Tiba-tiba Mama kena semprot Bu Ani. Kamu tuh kalau ngecor lihat-lihat dulu. Kamu nggak lihat apa? Ini kawasan tanah rumah saya. Untungnya mama gue nggak ngelawan dan diem aja. Karena kalau makin disautin makin parah keadaannya. Di situ mama nangis. Karena habis melerai Bu Sarah dan Bu Ani yang sama-sama bawa kayu mau saling pukul. Gue yang di posisi itu syok banget. Karena sebelumnya nggak pernah ngelihat hal kayak gini. Apalagi mama sampai nangis. Dan gak lama kemudian, ketua RT datang dan bawa orang yang ahli ngukur tanah. Dan ternyata bener aja, itu coran di tanah kami, bukan kawasan tanah dia. Dasar manusia sirik, suka ngeklaim sembarangan. Si Bu Ani langsung diem tuh, nahan malu kali dia. Terus mundur perlahan masuk ke dalam rumah. Masalah si troublemaker itu nggak berhenti di situ aja guys. Suatu hari nih, ada tetangga kita yang lain namanya Bu Iis. Dia jalan kaki doang nih lewat depan rumahnya Bu Ani. Kebetulan Bu Ani lagi ngeberesin sampah gitu di depan rumahnya. Nah terus rumahnya Bu Ani kayak ada suara musik jedak-jeduk. Keras banget bassnya. Nah kebetulan Bu Iis ini orangnya kagetan. Dan refleks nyebut kata bungul. Yang artinya sebutan bodoh lah kalau dalam bahasa Banjar. Bu Ani tersinggung lah tuh. Langsung marah-marah dia dan bilang, "Kenapa kamu ngeledek saya pakai kata bungul itu?" Dia ngira dirinya lagi diejek. Terus Bu Iis yang denger itu langsung bingung dong. Orang dia nggak ngeledek siapa-siapa, karena ya emang pure kaget aja. Terus akhirnya mereka ribut. Bahkan sampai mau adu pukul pakai kayu tuh mereka berdua. Untungnya warga yang ngeliat langsung ngelerai mereka. Kesalahpahaman Bu Ani ini bikin semuanya jadi kacau deh. Usut punya usut, ternyata si Bu Ani nggak suka kalau Bu Iis ikut campur ngebela mama gue dan Bu Sarah soal kejadian kemarin. Makanya Bu Anis meledak itu emosinya. Terus nih, beda orang lagi yang jadi sasaran semprotan mautnya Bu Ani. Dia ribut lagi sama tetangga di samping rumahnya sendiri. Sebut aja namanya Bu Rani. Ceritanya Bu Rani lagi mukul paku ke tembok dia yang nempel sama rumah Bu Ani. Terus Bu Ani ngira si Bu Rani ini ikut-ikutan orang aja buat nyari masalah sama dia. Ya Bu Rani langsung panas dong dibilang kayak gitu. Ikut-ikutan apa coba? Orang itu terserah dia mau ngapain. Tuh hak dia juga. Karena itu rumah dia sendiri. Beberapa bulan kemudian terjadi lagi nih keributan antara Bu Ani sama Bu Rani. Ini Bu Ani ngapain sih problematik ribet banget anjir hidupnya. Jadi Bu Rani ini ceritanya lagi nyuci baju.
Terus air bekas cuciannya ngalir ke selokan pembuangan atau kali kecil dekat rumah gitu kan. Bu Ani datang lagi nih tiba-tiba ke rumahnya Bu Rani dan marah-marah. Katanya air bekas cucian Bu Rani larut ke bawah ke rumahnya Bu Ani. Jadi Bu Ani mikir kalau air bekas cucian itu bisa ngebawa lumpur ke selokan di depan rumahnya. Terus adu cekcok lagi lah tuh mereka. Mana masih pagi buta banget, udah pada ribut aja. Sampai anaknya Bu Rani nih ikutan kesel dengan kelakuan tetangganya yang problematik itu. Anaknya Bu Rani bawa pisau gede dong dari dapur. Ketua RT sampai udah capek banget bolak-balik ngurusin kasus si Bu Ani ini. Karena yang datang laporan dari orang yang sama terus. Jadi ketua RT bilang ke warga, ini udah 3 kali lebih ya laporan keributan yang dilakukan Bu Ani. Kalau ada kejadian lagi, saya akan bawa ke kantor polisi. Dan warga pun setuju. Dari informasi yang gue dapet sih, Bu Ani ternyata pernah tinggal di tempat lain sebelum di komplek ini. Katanya sih diusir, saking berkonflik terus sama tetangga. Emang troublemaker dari orok kayaknya deh. Pernah suatu kali ada acara di depan rumahnya yang mengharuskan pasang tenda. Tapi nggak cukup cuma minta izin aja ke beliau. Kita sampai harus bawa makanan buat ngebujuk dia. Ya pokoknya udah pada hafal banget deh warga sama karakter dia. Lucunya, Bu Ani paling nggak bisa adem sedetik kayaknya. Pernah juga mama gue setel sholawat kan pakai speaker. Dan dia langsung nyalain lagu dangdut pakai speaker yang kenceng banget. Sampai getar ke rumah kita. Kayaknya nih, si ibu ini kayak dendam banget sama mama gue. Kayak sirik banget gitu. Katanya sih, karena nggak suka lihat rumah gue direnov mulu. Apalagi kalau mama beli elektronik mahal yang diantar pakai truk Fuso. Sampai suatu hari, gue dengar omongan Bu Ani yang nggak enak soal mama. Katanya gini, baru juga ditinggal suami, tapi udah bisa beli ini itu dan renov rumah. Pasti mama kamu punya simpenan kan? Gue yang dengar itu langsung panas lah. Refleks langsung nyamperin Bu Ani dan ngebentak. Lo tuh jangan so tau jadi orang. Sibuk banget ngurusin orang sih. Gak ada kerjaan banget sih ngurusin hidup orang. Akhirnya karena Bu Ani juga gak mau kalah, gue jadi adu bacot tuh sama dia. Orang-orang pun jadi berkerumun. Gak lama gue dan Bu Ani dipisahin sama warga. Pak RT dan tetangga lainnya yang tahu faktanya kalau mama gue mau punya kerjaan sambilan, otomatis ngebela mama gue dong. Mereka juga nunjukin kalau mereka selama ini nggak pernah nyaman sama perilaku Bu Ani. Sejak kejadian itu, Bu Ani udah jarang kelihatan di luar rumah. Dia cuma keluar buat buang sampah, warung, dan kepentingan lainnya. Keluarga gue dan tetangga lainnya juga udah jarang peduli sama dia. Jadi kalau misalnya dia butuh bantuan, kita jarang ada. Akhirnya kita dan Bu Ani hidup masing-masing deh. Aduh, padahal mestinya kita bisa hidup dengan rukun-rukun aja. Emang, kita tuh perlu untuk selalu berbuat baik ke siapa aja ya, untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman. Kebaikan itu bukan tanda kelemahan kok,